Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, jemaat Tuhan berada, kami boleh tetap memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus melewati ruang dan waktu. Dimanapun jemaatmu berada, Engkau bisa menyapa setiap kami. Dan kiranya melalui firman ini, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam keadaan apapun biarlah Kristus boleh dimuliakan. Biarlah kasih-Mu tetap bisa diceritakan. Dan kasih-Mu dibagikan oleh setiap kami ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Engkau saja yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji Tuhan kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat, ayat 39 sampai yang ke-42. Ini adalah bagian terakhir kisah perempuan Samaria. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Saya akan membacakan buat setiap kita. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Saudara-saudara, sebelum kita menjelaskan kisah wanita ini, maka kita perlu tahu ada satu perpecahan yang cukup dahsyat yang terjadi antara Samaria dan Yudea, saudara-saudara. Kalau saudara lihat boleh di peta yang saya gambarkan di situ, yang saya tampilkan di situ, Samaria terletak di tengah-tengah antara Yudea dan Galilea, saudara-saudara. Dan ada permusuhan yang besar antara Samaria dan Yudea. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, orang Yudea, mereka sangat anti Samaria. Sehingga apa saudara-saudara? Ketika mereka dari Galilea, dari Yudea mau menuju Galilea, mereka lebih memilih tidak melewati daerah Samaria. Padahal daerah Samaria itu cukup dekat. Anda bisa melewatinya 3 hari, tetapi mereka rela 2 kali lebih lama melewati sungai Yordan 2 kali menyeberang. Demi apa? Demi mereka tidak melewati daerah itu. Dan luar biasa, Yesus justru mengambil jalan pintas itu dan dia melewati daerah Samaria yang tidak disukai orang Yahudi, saudara-saudara. Orang Yahudi juga punya julukan yang negatif terhadap orang Samaria. Orang Samaria dianggap bukan Yahudi, maka mereka mengatakan orang Samaria sebagai kutim. Kutim itu orang asing. Mengapa? Karena pada zaman pembuangan Babel, itu Samaria semua diambil dan diisi orang-orang asing. Sehingga walaupun orang Samaria memegang 5 Taurat Musa, tidak memegang nabi-nabi dan kitab-kitab yang lain, mereka tetap dianggap bukan orang Yahudi. Ya, maka Yesus bisa ditanya oleh orang Yahudi, siapa sesamaku? Dan luar biasanya Yesus juga sering mengucapkan perempuan Samaria. Orang Samaria yang baik hati. Di sini ada kembali kisah yang diangkat. Wanita Samaria, saudara-saudara. Ada seorang rabi di zaman Yesus bahkan mengatakan seperti ini. Mereka yang makan roti bersama dengan orang-orang Samaria sama dengan makan daging babi, saudara-saudara. Jadi orang Israel yang sampai duduk makan makanan yang diberikan orang Samaria, wanita Samaria, maka dia sama dengan makan sama babi. Makan babi itu haram dan itu dilarang Tuhan pada masa itu, saudara-saudara. Ya. Jadi pandangan terhadap Samaria itu begitu negatif. Maka itu orang Yahudi tidak mau berurusan, tidak mau berelasi, saudara-saudara, dengan orang Samaria. Apalagi wanitanya, saudara-saudara.
Wanitanya lebih lagi, mengapa? Bahkan Talmud Babilonia mengatakan apa, saudara-saudara? Talmud Babilonia mengatakan perempuan Samaria, menstruasi sejak kecil. Sehingga apa? Kalau kamu sampai dipegang atau semua barang yang dipegang perempuan Samaria itu najis. Saudara bayangkan, ini betul-betul pandangan yang sangat negatif. Ya, Samaria aja udah negatif. Perempuannya lebih negatif lagi, saudara-saudara. Dan biasanya ketika kita mendengar khotbah, tafsiran yang ada adalah wanita ini lebih negatif lagi. Kenapa? Karena dia wanita yang tidak baik. Ya, contohnya apa? Dia menimba waktu siang, nggak ada temennya, dia malu ketemu temennya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus meminta dia memanggil suaminya. Ternyata dia juga tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Ada 5 mantan suaminya, saudara-saudara, tetapi dia ternyata tinggal bukan dengan suaminya. Maka kalau kita menganut tafsiran yang pertama ini, kita akan melihat ini wanita udah Samaria, udah wanita, hidupnya gak baik. Jadi ada triple, saudara-saudara, sesuatu yang menyedihkan dari wanita ini. Ya, tema kita hari ini kesaksian berbuah lebat, saudara-saudara. Tapi ternyata ketika saya mempelajari ada tafsiran yang lain. Jadi mungkin wanita ini tidak seburuk yang kita bayangkan. Walaupun tetap tafsiran yang kedua ini, wanita ini cukup menderita, sangat menderita juga. Mengapa saudara-saudara? Di tafsiran yang kedua saudara-saudara, wanita ini kemungkinan tidak wanita nakal, tetapi wanita yang tersisih. Betul. Mengapa? Karena kalau dia menimba waktu siang, ternyata Yakub bertemu Rahel juga ketika siang. Ya, belum tentu siang bisa. Yakub ketemu Rahel waktu siang. Ya, Musa dan Sipora menurut tradisi Yahudi ketemunya juga siang, saudara-saudara. Jadi siang tidak menentukan dia baik atau tidak baik. Ya, memang sendiri, mungkin sendirinya kan yang terkucilkan. Jadi kita bisa melihat 2 tafsir ini sebagai sesuatu yang mungkin ada kemungkinannya, saudara-saudara. Dan luar biasa apa? Penafsir yang mengatakan wanita ini mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Dia mengatakan karena kisah wanita Samaria ini dikontraskan dengan kisah Nikodemus. Sebelumnya kisah Nikodemus yang berjumpa Yesus ketika malam. Dia nggak mau kelihatan orang, tapi di sini dia berjumpa Yesus di siang hari, saudara-saudara. Ya, di siang hari, di hari yang masih terang. Dan juga kalau dia memang wanita yang benar-benar tidak baik, mengapa begitu dia mengajak satu kotanya, banyak orang satu kota bisa menerima. Dan Yesus juga tidak secara langsung mengatakan mau berdosa, bertobat. No, Yesus cuma mengetahui kehidupannya, saudara-saudara. Ya, ini tafsiran yang kedua tentang wanita ini. Dan seorang ahli, profesor perjanjian lama, saudara-saudara, dia mengatakan bisa saja wanita ini adalah wanita yang terkutuk. Mengapa? Karena ada kisah-kisah kuno wanita-wanita yang terkutuk sehingga dia harus suaminya itu ketika menikah dengan dia mati berkali-kali, dan biasanya wanita ini dijauhin, saudara-saudara. Di situ kita bisa melihat di kisah Tobit, ya, di abad kedua sebelum Masehi ada seorang yang bernama Sarah, kalau tidak seingat saya, dia mempunyai 5 suami dan semua mati dan orang tidak mau mendekat dia. Sehingga dia dibiarkan menjadi seorang wanita yang sendirian. Orang takut, tidak mau orang ambil mantu, saudara-saudara. Kenapa? Waduh, nanti kalau anak saya meninggal bagaimana, saudara-saudara? Ya, tapi ini tetap wanita yang menderita. Ya, Sarah itu di dalam kisah Tobit mempunyai 7 suami dan semua meninggal, saudara-saudara. Dan dia terkutuk. Dan mengapa dia bisa tinggal dengan wanita lain menurut tafsiran ini, saudara-saudara? Karena apa? Karena sebagai seorang wanita janda yang tidak ada siapa-siapa itu menderita sekali. Sehingga ada ternyata 2 ahli, ya, Craig S. Scanner dengan Michael Card, itu mengatakan mungkin sekali dia harus berlindung di balik seseorang pria yang punya uang dengan kontrak-kontrak yang memang sah pada masa itu untuk dia bisa tinggal bersama dengan pria itu tanpa dinikahin, saudara-saudara. Ya, ini sungguh wanita yang juga menyedihkan. Jadi saudara-saudara, mau ini wanita yang kita anggap tidak baik, ya, mau ini wanita yang sedikit mungkin lebih kasihan, saudara-saudara, sama tetap bahwa wanita ini
wanita yang menderita. Ya. Samaria udah dikucilin. Kedua, wanita lebih dikucilin. Ketiga, menderita, terkutuk saudara-saudara. Ya. Dan bagaimana kita melihat dari kisah wanita ini yang akhirnya Yesus mendatangi dia. Ya, sendirian, siang. Sehingga itu membuat dia heran. Kamu adalah orang Yahudi, mengapa engkau minta makan? Saudara lihat, makan bersama dengan orang Samaria sama aja, pemberian Samaria sama aja dengan apa? Makan daging babi. Sehingga murid-murid juga bertanya, siapa yang ngasih Yesus makan? Saudara-saudara, ini sesuatu yang real ya. Dan Yesus mau melewati daerah Samaria dan berjumpa pertama kali dengan orang yang justru wanita yang sungguh-sungguh hidupnya menderita. Saudara-saudara, ya. Barangkali orang yang menderita, yang lemah, lebih mudah merasakan cinta Tuhan. Ya. Orang yang lemah lebih mudah merasakan kasih Tuhan. Dan melalui wanita ini, melalui kesaksiannya, banyak orang bisa percaya, saudara-saudara. Ada sesuatu di sini, ya. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus di sini luar biasa, saudara-saudara. Mengapa? Karena Yesus melewati batas gender. Saudara, kalau Anda tahu budaya Yahudi, nggak boleh. Sampai hari ini Yahudi ortodoks, ya. Kalau Anda ada seorang pria dan wanita, dia nggak boleh terlalu dekat dan tidak ada orang umum yang melihat. Maka biasanya ketika mereka bertemu, mereka harus buka pintu rumahnya supaya apa? Supaya orang-orang lihat. Ya, jangan sampai ada sesuatu. Dan ini Yesus bertemu sendirian dengan wanita ini. Yesus melanggar batas-batas gender. Dan Yesus juga melanggar batas-batas sosiokultural, saudara-saudara. Social culture. Dengan apa? Dengan dia meminta. Wah, itu kalau ketahuan orang Yahudi, wah, haram, unclean, nggak kosher. Saudara-saudara. Ya. Tapi Yesus meminta. Bayangkan saudara, Yesus datang sebagai manusia. Kita kadang-kadang sangat menekankan ketuhanan Kristus. Tetapi ternyata ketika Tuhan itu datang ke dunia, dia 100% Tuhan. Tetapi juga dia 100% manusia yang bisa kehausan. Dan dia tidak malu meminta minum dari seorang wanita. Walaupun ada makna di balik itu, saudara-saudara. Jadi Yesus ketika jadi manusia, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa diberi. Sebagai pribadi yang bisa dilayani. Sebagai pribadi yang bisa ditolong. Maka kalau kita lihat Alkitab, Yesus ketika menyongsong kayu salib, dia juga meminta murid-murid. Bisa gak temanin? Ketika Yesus tidak kuat, dia berteriak kepada Tuhan, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus memposisikan dirinya kepada orang yang terluka untuk meminta dan bisa dilayani. Ya. Kadang-kadang ketika kita bersaksi kepada orang lain, kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sudah menang. Orang yang hebat, orang yang beriman, orang yang rohani. Kita tidak hadir sebagai satu pribadi yang sama dengan dia. Kehausan. Ya. Kehausan. Sehingga mengapa kita tidak bisa menyentuh kehidupan orang lain? Karena mungkin kita justru merasa diri kita hebat dan lebih baik. Tetapi Tuhan kita, ketika mau menyaksikan dirinya, dia meminta air, saudara-saudara. Ya. Dan luar biasanya, saudara-saudara, akhirnya Tuhan membukakan hidupnya. Sehingga wanita ini, saudara-saudara, wanita ini membuka hatinya. Membuka hatinya untuk Yesus, untuk apa? Untuk Yesus membongkar kelemahannya, lukanya, ketakutannya, kesedihannya, kesengsaraannya, dan kebutuhan dia akan kasih. Ya. Saudara-saudara, ini yang dinamakan vulnerability. Vulnerable. Ya. Hanya orang yang vulnerable lah. Ketika dia sudah sampai ke satu titik, iya. Aku lemah. Aku gak bisa. Aku gak kuat. Disitulah dia bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, kasih air itu. Aku haus. Kalau kita gak pernah haus, kita gak bisa, saudara-saudara, cari minta minum. Tapi ketika haus, kita di situ. Dan di era pandemik ini, saudara-saudara, bukankah setiap kita dipaksa
sampai ke satu titik tidak berdaya. Ada yang ketakutan orang-orang yang dikasihi karena di rumah punya orang tua yang dia kasih. Dia takut kalau dia keluar nanti dia balik, dia ketemu mamanya sakit dan dia kehilangan. Ya, banyak orang ketakutan. Ada yang ketakutan bisnis. Saya ketakutan anak saya, saudara-saudara, walaupun gak masuk akal. Katanya COVID itu hanya menyerang orang-orang yang ada penyakit-penyakit tertentu. Ketika anak saya panas, saya takut. Ya, karena ternyata kan ada. Kalau ada kecacatan-kecacatan tertentu, jangan-jangan anak saya juga punya kelemahan yang saya belum tahu. Betul? Sehingga ketika dia lemah, Pak, aku takut mati. Waduh saudara, bukankah itu ketakutan saya? Saya takut kehilangan dia. Dan saat itu, saya peluk dia. Supaya dia tenang. Dan supaya hati saya juga tenang saudara. Dan ketika saya peluk dia, malah dia ngomong, Papa jangan mati dulu ya. Waduh saudara-saudara, itu sebuah pukulan buat saya. Dan itu membuat saya terharu. Saya gak mau Papa pergi dulu. Wah, itu membuat saya terharu saudara-saudara. Dan ketika saya peluk, Papa juga takut. Ayo kita datang sama Tuhan. Dan saya peluk dengan kasih. Tuhan, aku takut kehilangan dia. Tuhan, aku takut. Aku juga meninggal untuk kehilangan dia. Dan di situ baru saya memeluk dengan cinta. Dan saya merasakan ketenangan. Dan Tuhan mengatakan apa secara pribadi di hati saya. Kalaupun dia dipanggil dan kamu dipanggil, ada cinta Tuhan di sana, saudara-saudara. Saudara-saudara, keadaan sekarang ini memaksa kita untuk bagaimana kita vulnerable. Dan kalau Anda mau bersaksi kepada orang lain, mau kesaksian Anda menjadi berkat, kalau Anda tidak pernah ke satu titik berjumpa dengan Kristus, tapi perjumpaan yang seperti apa? Perjumpaan yang vulnerable, yang hancur, yang rapuh sampai tidak berdaya, dan akhirnya kita mengatakan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Saudara-saudara, maka tidak heran banyak orang di dalam kehidupannya dipaksa sampai habis. Sampai habis dia berteriak kepada Tuhan, dia berteriak kepada teman, dia coba kekuatannya, dia coba teman-temannya, relasinya, nggak bisa. Dan satu titik dia tersungkur, udah nggak bisa lagi. Dan di situ dia terbuka untuk kasih Tuhan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang berjumpa dengan kasih Tuhan. Tapi terkadang ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah merasa lebih kuat. Kita mulai mengalami kemenangan-kemenangan. Kita lebih tenang dan kadang-kadang kita tidak berhati-hati. Ternyata kita juga merasa kita hebat dan di situ kita juga sulit lagi merasakan kebutuhan akan anugerah dan kasih Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, sesuatu yang unik. Ternyata perjumpaan sumur itu penting. Saudara-saudara, mengapa? Kalau kita lihat kisah Alkitab di Kejadian 24, hamba Abraham mencarikan istri untuk Ishak dan dia berjumpa Ribka di mana? Di sumur. Di sumur dia berjumpa dengan Ribka. Yakub berjumpa dengan Rahel di mana? Di sumur, saudara-saudara. Ya. Keluaran 2, Musa berjumpa dengan Sipora di mana? Di sumur. Dia menolong 7 putri dari Rehuel, saudara-saudara. Jadi perjumpaan sumur ini adalah perjumpaan cinta. Di sini Yesus mengulang, saudara-saudara, ketika patriark-patriark itu berjumpa dengan pasangan-pasangannya. Dan di sini Yesus sebagai seorang pria menjumpai wanita ini. Saudara-saudara. Maka ini salah satu pembenaran bahwa tafsiran ini sebetulnya wanita itu tidak seburuk. Memang lemah, memang sulit. Tetapi dia sumur itu menandakan apa? Ada perjumpaan cinta Tuhan kepada dia. Dan saudara lihat, para patriark itu, wanita-wanita berjumpa dengan calon suaminya dan calon suaminya nanti. Mereka setelah berjumpa, mereka pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk ngomong sama orang tuanya. Sehingga akhirnya orang tuanya menawarkan hospitality. Keramah tamahan kepada tamu itu, saudara-saudara, ya. Akhirnya apa? Wanita ini seperti Ribka yang berlari ke rumah bilang, ini ada hamba daripada Abraham. Dan akhirnya keluarganya menyambut dan melayani. Dan inilah yang terjadi di Samaria.
Inilah yang terjadi di Samaria. Apa saudara-saudara? Wanita itu langsung sampai lupa tempayannya. Dia lari ke kotanya, ke keluarganya, ke saudara-saudaranya. Aku berjumpa dengan Mesias. Saudara tahu di dalam tradisi Samaria, Mesias itu dipahami berbeda, ya. Mesias itu seperti pengajar Torah, saudara-saudara. Tapi nanti akhirnya semua kota datang dan semua kota bilang apa? Menginap di Samaria, tinggal di sini Yesus. Saudara, sesuatu yang unik. Di Yudea, Yesus tidak menerima penerimaan. Sebelumnya Yesus nggak menerima penerimaan. Di Yerusalem dia mengobrak-ngabrik bait suci. Dan akhirnya Yesus justru lewat Samaria. Orang Samaria tidak mengalami mujizat. Mereka semua menerima Yesus. Yesus tinggal 2 hari tidak melakukan mujizat. Tidak dicatat melakukan mujizat, saudara-saudara. Tapi setelah itu Yesus ke Galilea. Dikatakan apa? Galilea percaya karena mujizat. Tapi di Samaria ini tidak ditulis mujizat. Dan yang membuat saya tersentuh adalah apa? Orang-orang kota ini mengatakan apa, saudara-saudara? Orang kota ini mengatakan, sekarang kami percaya bukan karena yang kamu katakan, tapi kami mengalami, mengenal, mendengar Yesus sendiri. Saudara-saudara, bagaimana kesaksian kita bisa berbuah lebat? Ya, pertama, kita sampai ke satu titik vulnerable, hancur, membutuhkan Tuhan. Dan hari-hari ini kita mungkin mengalami itu. Dan sampai satu titik itu, kita berjumpa dengan kasih Tuhan pribadi. Di dalam kisah wanita itu, kisah dia. Dan kita punya kisah yang berbeda. Sehingga setiap jemaat Tuhan, Tuhan bisa berjumpa di waktu yang berbeda dengan kisah yang berbeda. Sehingga saudara-saudara, seperti yang dikatakan pujian, ketika itu dituliskan di langit, ya, tidak akan cukup. Karena setiap orang dijumpai Tuhan dengan kisahnya. Dan yang saya suka dari wanita ini tidak mendefinisikan kisah. Yesus itu seperti ini. Dia cuma mengatakan apa? Oke, aku mengalami, melihat dia tahu hidupku. Mari. Dan dia memberikan ruang perjumpaan bagi orang lain. Ruang perjumpaan bagi orang lain. Saudara-saudara, dalam melayani kadang-kadang ketika kita bersaksi, kita mau orang itu mengalami seperti kisah kita. Padahal Tuhan bisa beda. Kita mau ketika kita mengadakan retreat, mereka bertobat seperti kita bertobat di retreat. Padahal ternyata di retreat dia tidur-tidurnya, dia malas. Dia gak berjumpa dengan Tuhan. Dan kita merasakan apa dia berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Kita definisikan mereka supaya seperti kisah kita. Ternyata Tuhan berjumpa dengan berbeda. Dia punya kisah. Ya. Ketika kita di gereja KKR, kok kenapa gak berubah? Kita pengen mereka bertobat seperti kita. Tapi Tuhan punya kisahnya. Mungkin dia gak melalui KKR. Ada anak pemuda saya sulit percaya Tuhan kok. Saya sulit. Ya. Sudah dengar khotbah saya tiap minggu, sulit sekali. Satu hari dia bilang, aku mau jalan-jalan kok. Saya cuma bilang, ya udah selamat melakukan perjalanan rohani. Jalan-jalan bukan rohani, itu rohani saya bilang gitu. Dia ke Borobudur, ke Prambanan gitu ya. Sampai akhirnya dia sewa kendaraan, dia ke gereja Ayam. Gara-gara nonton film Ada Apa Dengan Cinta, saudara-saudara. Dan ternyata di dalam di gereja alam itu, di Ayam itu, saudara-saudara, ada satu chapel tempat doa. Dia yang nggak percaya Tuhan, dia yang sedang ragu dengan Tuhan, tahu-tahu dia bisa duduk di sana dan dia berdoa. Ini anak sebetulnya punya hyperactive disorder. Kalau dengar khotbah nggak bisa lama, gitu ya. Tapi ternyata dia bisa berdoa lama dan ketika melihat, wah, aku kok bisa lama, dan dia berjumpa Tuhan di sana. Setiap orang punya kisahnya, saudara-saudara. Dan kita sering memaksakan kisah kita. Anak pemuda saya mengatakan, kok bisa gitu beriman? Saya bilang, beda, gue umurnya udah 40. Jangan paksa dirimu, kamu punya kisah. Dan kalau mungkin saya bayangkan, kamu sekarang jauh lebih dari saya dengan usia begitu. Kita gak bisa, setiap orang punya kisah. Dan bersaksi adalah apa? Memberikan ruang bagi setiap orang untuk berjumpa Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan kisah Tuhan. Dan kisah orang tersebut. Banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tuanya yang Kristen, yang sejak kecil menyekolahkan ke sekolah Kristen, mendidik membaca Alkitab setiap hari. Kalau nggak satu dimarahin. Dan akhirnya anak-anak itu bilang, Papa sudah berjumpa dengan Tuhan, aku belum. Aku perlu diberi ruang untuk mengalami Tuhan sendiri. Papa sudah ngalamin, jangan dikte aku, beri ruang aku untuk berjumpa dengan Tuhan.
banyak anak-anak kecewa. Ya, justru karena dicekokin kekristenan, tapi tidak diberikan ruang untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Anak saya tanya, "Pak, kenapa ya temanku yang gak Kristen ini kok lebih baik? Kok yang Kristen kayak gitu, Pak? Ya, Pak, boleh gak aku gak jadi Kristen? Boleh gak kalau aku besar aku memilih agamaku sendiri?" Bayangkan saudara. Ya, nggak boleh. Saya mau bilang nggak boleh, tapi saya bilang dia perlu waktu. Dulu saya juga bertanya, mana yang benar? Ya, saya bilang, "Papa punya loh buku agama-agama, mau baca?" Gitu. Coba baca. Oh, dia baca buku, dia lihat, nggak ngerti Pak, masih SD baca buku tentang religion, saudara-saudara. Tapi saya bilang, ada agama. Dulu Papa juga pernah belajar ini, tapi nggak semuanya. Tapi Papa rindu suatu hari kamu berjumpa dengan Tuhan. Papa rindu kamu kayak Papa berjumpa dengan Yesus. Dan take your time. Ya. Saudara-saudara, kadang kita perlu memberi ruang supaya anak kita, orang-orang di sekitar kita punya waktu, ruang untuk dia dialog dengan Tuhan dan Tuhan menjumpai dirinya. Bagaimana kita bisa bersaksi dan berbuah lebat? Alami perjumpaan dengan Tuhan ketika apa? Ketika kita vulnerable dan beri ruang buat orang yang kita bersaksi berjumpa dengan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan peduli kepada orang-orang yang terlupakan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang terlupakan, yang sadar akan kelemahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami di masa-masa seperti ini. Sehingga kami datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, kami haus. Tuhan, puaskan dahaga kami. Tolong kami. Kami takut Tuhan." Sehingga kami berjumpa dengan kasih Tuhan ketika kami vulnerable. Ketika kami tidak bisa apa-apa lagi selain tersungkur di hadapan. Sehingga ketika kami berjumpa kasih ini, kami bisa menjadi berkat buat orang lain, menceritakan berapa hancurnya kami, lemahnya kami, dan membutuhkan Tuhan. Dan kami juga bisa memberi ruang bagi mereka untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kisah mereka masing-masing. Berkati jemaatmu di rumah saat ini, di rumah masing-masing dengan segala kekhawatiran, kelemahan. Biarlah ini menjadi ruang untuk Tuhan bisa berbicara kasih-Mu nyata di dalam kelemahan. Justru di dalam kelemahan kasih Tuhan sempurna. Dan mereka bisa menceritakan kasih itu kepada orang-orang di dekat, sahabat, teman, saudara, keluarga, anak. Dan memberi ruang bagi mereka untuk Tuhan berkarya dengan indah dan ajaib, melampaui pandangan-pandangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.